Setelah tidak terpilihnya Anies Baswedan menjadi presiden, setelah memberi nilai 11 dari 100 saat debat, setelah berkhianat kepada Prabowo, Anies sekarang sukses masuk Pemuda Pancasila. Anies Baswedan siap menyantap rendang-rendang hajatan. Anies menyatakan bahwa bergabungnya dia juga merupakan komitmen untuk mendukung gerakan Pemuda Pancasila dalam menjalankan misi-misinya, terutama dalam memantau planning hajatan setiap warga di desa-desa, memberikan pasukan khusus menyantap catering yang tersedia, menjaga keamanan di lapak parkir seluruh Indonesia. Setelah video breakdance-nya viral, setelah menilai 5 dari 10, setelah mengakui dirinya suka nonton porno, setelah kampanye menghina status Prabowo, Ganjar resmi surrender dari politik. Kenapa nggak dari dulu Mas Pokep? Terus kenapa sekarang bilang gini? Dengan orang-orang yang bekerja sebaik-baiknya hari ini, bukan dengan percekcokan yang tidak berkesudahan. Untuk itu, kita perlu mengembangkan sikap respek terhadap perbedaan satu sama lain. Percekcokan ya? Tim kampanye 03-nya gimana? Timnya sendiri yang bikin cekcok hina-hina status orang? Respect ya? Kemarin nilai Prabowo 5 dari 10 gimana? Udah bingung Mimin Sakur info sama ini orang. Ini tuh lagi cari muka buat info loker apa gimana? Hehe. Karena kalau saya nonton gambar porno, film porno, saya suka kok. Masih ya? Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan. Yang menawari siapa? Nina Bahtiar lagi heboh saat kampanye. Ngamuk-ngamuk katanya dicegat pendukung lawan. Tapi setelah dicek, nggak ada yang cegat. Tak mungkin dicegat sama warga. Mungkin cuman imajinasi Nina yang lagi tinggi. Biar makin dramatis, Nina sampai bawa-bawa nama bapaknya. Anaknya Dai Bahtiar. Dai Bahtiar, kayak mau panggil superhero buat bantuin. Mbak, bapak itu pensiunan, bukan anggota Avengers yang siap turun kalau anaknya merasa dicegat. Dan ini juga bikin heran, sejak jadi bupati di periode sebelumnya, kok Nina bisa jadi salah satu bupati terkaya di Jawa Barat? Kaget. Kaget. Prabowo gak cocok jadi presiden. Prabowo tuh orang nggak tahu marketing politik yang seharusnya janji manis dulu, realisasi nanti, kalau ada waktu dan kalau masih inget. Tapi dia malah bikin rakyat bingung. Baru juga sebulan ngapain udah menyelamatkan uang negara triliunan dari koruptor. Terus tiba-tiba tiap desa jalan sudah mulai ada perbaikan. Ya ampun Pak, rakyat kan suka digombalin dulu. Kalau langsung kerja, mereka kapan merasa tertipu harapan? Lihat dong yang udah seperti Anies Baswedan. Kampanye MRT, wih, viral. Hasilnya, lumayan lah buat foto-foto. Sumur resapan, wih lumayan tuh berfungsi buat septic tank 411 miliar. Rumah DP 0 rupiah, target awal 232.000 unit rumah. Realisasi hanya 967 biji, buset dah nis. Sebenarnya masih banyak, tapi males bahasnya. Lagi fokus bahas kebodohan Prabowo gara-gara nggak kayak pejabat lainnya, kok malah ngerembet ke Anies Baswedan. Dan jangan lupa pejabat lain yang jago bilang, kesejahteraan rakyat prioritas. Tapi faktanya, rekening sendiri lebih cepat gemuk. Kalau Prabowo begini terus, para politikus senior bisa kena serangan jantung. Apa artinya jadi pejabat kalau nggak ahli janji kosong? Kerja nyata itu tabu, Pak. Buat apa sih? Coba Pak Prabowo, belajar dari pakar-pakar janji. Jual mimpi dulu, biar rakyat berkhayal. Kerja nyata belakangan aja, kalau pas ada yang mau nyalon lagi. Makanya, jangan terlalu serius. Di politik Indonesia, rakyat lebih suka sinetron daripada realita. Terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh oknum Brimob. Selamat datang di negeri yang penuh kejutan. Kali ini kita bahas crossover epic Brimob versus Kejaksaan Agung. Lengkap dengan bumbu sirine, motor trail, dan nuansa mau perang tapi bingung lawannya siapa. Malam itu Kejaksaan Agung dikepung iring-iringan Brimob. Bukan untuk demo atau penangkapan, tapi katanya patroli biasa. Patroli biasa? Kalau begitu, kenapa lokasinya pas banget di depan gedung yang lagi ngusut korupsi gede? Apa GPS-nya rusak atau memang kebiasaan patroli sambil flexing?
Kejaksaan langsung minta bala bantuan TNI. Jadi alih-alih fokus mengusut korupsi PT Timah yang nilainya 300 triliun, si oknum Brimob sibuk bikin drama Brimob versus Jaksa. Kalau begini terus, jangan-jangan rakyat cuma jadi penonton sinetron aparat. Kapolri, jadi penonton atau sutradara. Di tengah drama ini, Kapolri malah sepi suara. Beliau di mana? Lagi scroll TikTok Brimob? Atau sibuk bikin draft pernyataan ini hanya salah paham? Pak, rakyat menunggu solusi, bukan narasi. Jadi, ayo hentikan drama ini. Fokuslah pada tugas, memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Jangan sampai Brimob malah terkenal sebagai geng motor, dan Kapolri dikenal sebagai penonton pasif. Kalau Polri sudah berkelas, jaksa berkelas, udahlah cukup KPK, kenapa ada lagi sih? Mari kita renungkan satu pertanyaan besar. Kenapa belakangan ini yang lebih sering membongkar kasus korupsi besar adalah Kejaksaan Agung, bukan KPK? Apakah KPK sudah berubah fungsi dari pemburu koruptor jadi, apa ya, penonton setia? Atau mungkin ada peran lain yang lebih tersembunyi? Banyak yang bertanya-tanya, kok kasus-kasus kakap KPK malah adem ayem? Ayo, realistis saja. Di dunia ini, kalau ada uang besar yang berseliweran, pasti ada godaan. Apa KPK sedang sibuk hitung-hitungan jatah sebelum bertindak? Atau malah lebih ngeri, mereka sengaja tutup mata karena sudah nyaman? Kalau benar begitu, mungkin slogan mereka perlu diubah jadi bukan pemberantasan tapi pembagian. Kalau begitu terus, pantas saja ada yang bilang KPK sekarang ini bukan lagi momok bagi koruptor, malah jadi teman baik yang paham betul kapan harus pura-pura sibuk, kapan harus diam, dan kapan harus negosiasi. Sebenarnya, kita masih berharap KPK bangkit. Tapi kalau mereka sendiri sudah nyaman dalam mode pasif, ya sudahlah. Kita kasih penghargaan saja, Komisi Penikmat Keuntungan. Semoga tahun depan mereka bisa rebut peran utama lagi, bukan cuma figuran di panggung pemberantasan korupsi. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Ketika korupsi triliunan akhirnya terungkap, hasilnya masuk ke kas negara. Rasanya seperti menemukan uang yang hilang di sofa, lalu langsung dipakai beli makan siang. Inilah yang terjadi saat Prabowo memastikan dana hasil korupsi digunakan untuk program ambisiusnya, seperti makan gratis bergizi dan peningkatan kualitas pendidikan, serta pembangunan sekolah 22.000 sekolah dengan biaya kurang lebih 20 triliun. Namun lucunya, ketika Cina berinvestasi di Indonesia untuk mendorong makan siang gratis, anak abah langsung bilang, Prabowo nambah utang. Sepertinya anak abah minim relasi, tidak tahu bedanya arti investasi dan hutang. Program makan gratis ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tapi juga ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Ini semacam all you can eat nasional, tapi berbasis kebutuhan gizi. Coba bayangkan, dengan 71 triliun, satu keluarga bisa makan tanpa perlu bingung anggaran bulanan. Tapi anak abah tetap ngotot, investasi ini menambah beban utang. Mungkin mereka lupa cek fakta kalau utang pemerintah sebenarnya lebih rendah dibanding beberapa tahun terakhir. Kalimat ini sepertinya lebih cocok masuk kategori comedy show. Kritik tanpa fakta seperti mencoba mematahkan bambu dengan sumpit, itulah kebodohan anak abah.